Sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi tradisional. Pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama, tidak ada eksploitasi SDM atau SDA yang berlebihan. Kedua, lingkungan terjaga. Kekurangan sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Peradaban manusia tidak maju. 2. Sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sederhana. 3. Kegiatan ekonomi belum optimal. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama, teknologi rendah. Kedua, produktivitas rendah. Ketiga, belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Dan yang terakhir, masyarakat akan sulit berubah. 2. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Disebut juga dengan sistem ekonomi liberal karena ada kebebasan dalam masyarakat untuk berusaha. Sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis juga. Adapun kelebihan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, persaingan yang sehat. Yang kedua, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang optimal. Kekurangan sistem ekonomi pasar yaitu adanya kebebasan yang bisa memunculkan potensi eksploitasi SDA dan SDM besar-besaran. Kedua, memiliki modal besar dapat menguasai roda ekonomi. 3. Mudah terjadi resesi dan krisis. 4. Distribusi pendapatan sulit terjadi. Ciri sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta sama besar. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran adalah yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Yang kedua, terciptanya pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan.